Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kirim salam dulu dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman kita yang meramaikan komentar pada karakter ilmu ini. Masya Allah, suami idaman banget Pak. Hilman Ahmadi. Dalam video saya, lupa ulang tahun istri. Sarjana Pemalang, istri adalah orang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kita sakiti hatinya. Istri merupakan separuh jiwa. Jika suami ditambah dengan istri, maka menjadi genap. Awan Onasis. Karakter mendasari ilmu. Awan Onasis. Karakter dan ilmu. Video saya. Sriyadi HW. Bagus. Wahmiyatun. Keren banget. Sarjana Pemalang. Mantap Sin. Kemudian Sriyadi HW mengirim jempol di pesta sirup di negeri sirup dalam video saya. Awan Onasis menginspirasi. Ataya Hadi Jos. Ya. Kemudian Agus Gendroyono sip. Seni mantap Om Cindy. Ya. Kemudian Nurul Laila Sari, keterbukaan dan kejujuran memang harus selalu kita tanamkan dalam setiap tindakan sehari-hari. Semangat. Ini dalam video saya, kepastian selesainya pelayanan. Teman-temanku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maju tak gentar. Hari ini memang lagi ramai, jadi perhatian. Lagi ramai jadi harapan buat kita semua. Yaitu satu nama, Prabowo. Apakah Anda ingin menjadi orang penting? Apakah Anda ingin menjadi orang baik? Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ini kata dari
polisi Hugeng. Kita dongeng dulu ya. Paling enak pelajaran itu dongeng. Gladiator. Film ini tahun 2000 meraih 5 piala Oscar di Academy Award 2001. Film bagus, kisahnya bagus, actionnya kolosal. Tersebutlah seorang bernama Maximus berhasil memukau penonton pada pertarungan melawan gladiator andalan kerajaan Romawi. Commodus penasaran. Commodus terkejut dan melihat kembali sosok Maximus yang telah dihukum mati. Ditanya gimana ini? Ditanya Kaisar Markus, Kaisar Romawi, ini meneruskan kaisar-kaisar yang terdahulu. Seperti Pak Harto lah, meneruskan kekuasaannya Soekarno, meneruskan kepresidenannya Soekarno. Saya nggak hitung yang Habibie, yang Gus Dur, yang SBY itu saya nggak bahas ya, Soeharto aja. Muncul jenderal yang namanya Maximus di dalam kekaisarannya Markus ini. Gagah, berani, hebat, cemerlang, berprestasi. Memimpin ribuan pasukan, menaklukkan berbagai daerah, termasuk Jermania. Lihai strateginya dalam pertempuran, kemenangan besar untuk Romawi. Kaisar kagum. Putri kaisar namanya Lucile itu ada hubungan khusus dengan Maximus ini. Saya membayangin seperti Prabowo dengan Mbak Titi Soeharto. Anak cowoknya namanya Commodus itu berambisi menggantikan kekaisaran. Tapi Maximus ini tidak suka di parlemen. Maximus berjuang bersama rakyat membesarkan Romawi, memperluas daerah jajahannya. Melihat potensi Maximus, kepemimpinannya jenderal dan sudah disukai oleh Markus, dan Maximus akan dijadikan pengganti, tapi harus melalui Senat dulu. Kalau di kita ya DPR MPR lah. Maximus menolak tawaran itu, tapi karena tawaran dari kaisar ini begitu kuatnya, akhirnya Maximus pun pikir-pikir. Sementara Commodus sebagai anak laki-laki itu meminta tahta kepada ayahnya. Iya, dia meminta. Markus menjawab, kamu tidak pantas. Gitu. Commodus dan membunuh ayahnya. Saya jadi ingat kematian Harto kalau ini. Maximus pun di lapangan mendengar ini Pak Commodus ini, pikir Maximus. Commodus cepat bergerak dan menangkap Maximus sebagai musuh utama dari Commodus. Dihukum mati. Keluarganya di rumahnya dibakar. Namun Maximus berhasil lolos ke kampung-kampung dan budak dibeli oleh Cosimo
seorang pemelihara gladiator dan berani memakan banyak arungan sampai akhirnya mendapat undangan untuk tampil di Kolosium, di stadion milik Kaisar, disaksikan langsung oleh Commodus. Sudah menjadi besar. Commodus terkejut saat melihat Maximus hidup walaupun sudah dihukum mati. Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo, ekonom, politikus, ya. Ini Joyo Hadikusumonya ya. Ya. Joyo Hadikusumo itu Menteri Perdagangan dan Industri pada eranya Pak Harto, Menteri Keuangan dan Menristek Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini bapaknya Subianto, Prabowo Subianto. Dekan FEUI, Fakultas Ekonomi UI. Keturunan Ningrat, Jawa. Dia dulu pernah menjadi delegasi ke PBB, menggalang dana dan dukungan internasional untuk kemerdekaan RI. Bisa dibayangkan berarti Pak Sumitro ini pandai untuk melobi ke luar negeri. Jadi jangan heran kalau Pak Prabowo itu pandai di PBB dan bisa gampang berkunjung ke luar negeri. Anak tidak jauh-jauh dari bapaknya. Pada waktu itu Sumitro meluncurkan kebijakan yang menopang industrialisasi, membuka investasi asing. Tapi karena ditekan oleh Soekarno, Pak Sumitro ini diasingkan ke luar negeri. Tapi yang namanya orang pinter diasingkan juga belajar di sana ya. Kembali dipanggil oleh Soeharto menjadi Menteri Ristek. Pemerintah harus mendukung industrialisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, koperasi dan ekonomi pedesaan. Ini jalan pemikirannya Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Koperasi, ekonomi pedesaan, ya kan, dan industrialisasi. Anggaran dapat dihabiskan oleh politikus tanpa disiplin, jadi harus hati-hati. Serikat pekerja harus kuat menurut Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, buah apel tidak jauh-jauh dari pohonnya. Prabowo melakukan reshuffle jilid 2. Mahfud MD masuk, buang Bahlil, masukkan Purbaya, buang Sri Mulyani. Sering membawa kata-kata rakyat apabila berpidato. Strategi perang, oke. Jadi yang namanya intrik-intrik intrik itu Pak Prabowo itu ahlinya. Dia berani. Ya, apalagi orang tua tidak akan jauh dari anak-anaknya. Pola pikirnya Pak Sumitro bukan kaleng-kaleng. Pak Sumitro adalah terah Sultan Agung Mataram. Ini saudara kandungnya Pak Prabowo. Nomor 1, Bianti Ningsih
Miderawati Jiwandono. Jiwandono adalah Gubernur BI tahun 93-98. Sudrajat Jiwandono. Bukan kaleng-kaleng. Nomor 2. Marjani Ekowati Didir Lemaistre. Ini Lemaistre ini pengusaha dari Prancis. Jadi Marjani Ekowati, kakaknya Pak Prabowo, menikah dengan pengusaha dari Prancis. Kemudian yang nomor 3, Prabowo. Kemudian adiknya namanya Hasim Joyo Hadikusumo. Orang terkaya 35, nomor 35 se-Indonesia. Menurut Forbes tahun 2018. Kekayaannya 11,9 T. Bidangnya tambang, pangan, perkebunan, investasi, dan gas. Jadi, menurut saya, sebagai militer, oke. Sebagai ekonom, menurut saya juga oke. Nah, bagaimana pendapat Anda? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.